Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat buat seluruh mitra di Indonesia. Kembali lagi bersama Info Akhir Pusat Channel. Ya, di sini kita seperti biasanya ya ngobrol-ngobrol terkait tentang akhir dan lain-lain. Namun sebelumnya kami ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman mitra akhir yang melaksanakan ibadah puasa. Semoga puasanya lancar. Amin. Ya, seperti biasanya saya Arif dan teman saya di depan sana dan Mbak Nana. Kita hari ini kedatangan tamu atau narasumber. Kita panggil bersama-sama Bapak Syaiful Kahfi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Kahfi. Saya panggil Pak Kahfi ya? Iya. Pak Kahfi. Pak Kahfi, bagaimana puasanya? Alhamdulillah, insya Allah lancar. Alhamdulillah lancar ya. Pak Kahfi, ini jenengan selama di bagian kemitraan di AHI itu udah berapa tahun Pak? Saya bergabung dengan AHI itu tahun 2019 akhir Desember, tapi mulai aktif itu di Januari 2020. Berarti sudah masuk tahun ketiga ya. Pak Kahfi ini pun bukan hanya sebagai bagian kepala bagian dari kemitraan, namun juga beliau memiliki unit AHI Pak G. Ya. Wah, jadi jangan salah ya teman-teman di admin di AHI itu juga tidak sedikit yang juga bersinggungan ataupun mereka juga turun langsung bisa mengajar, kemudian juga manajemen muridnya seperti itu Pak ya. Berapa Pak muridnya sekarang di rumah? Waduh, istri saya yang nolak. Saya mana kurang memperhatikan itu. Iya, iya. Oke Pak Kahfi, kita akan ngobrol sedikit Pak Kahfi ya. Ya, yang pertama tadi Pak Kahfi ya, di bagian kemitraan tuh dengan bersama siapa aja Pak di sana Pak? Di bagian kemitraan ada 2 orang, yaitu admin 1 atau biasa dipanggil Budia. Oke. Biasanya panggilannya admin 1. Admin 1. Nah, itu yang menangani masalah area. Ada yang menyebut Menteri Pertanahan. Terus yang kedua ada Mbak Imut, dia untuk yang relisensi. Oke. Mbak Imut, kemudian Budiah ya, itu tim panjenengan ya. Dan juga Pak Kahfi juga selain di kemitraan juga merangkap sebagai keuangan di AHI Pak ya. Iya. Betul nggih? Bersama Mbak Nisa. Mbak Nisa. Oke. Ya, berikutnya Pak Kahfi, sedangkan di dalam kemitraan di AHI sendiri itu seperti apa sih Pak Kahfi selama jenengan jadi kepala bagian di kemitraan Pak Kahfi? Sebenarnya kalau secara garis besar bagian kemitraan sendiri itu memang terbagi menjadi 2 ya. Satunya berkaitan dengan area yang disebut tadi Menteri Pertanahan tadi. Nah, itu memang mulai dari ACC area untuk area member baru, terus relokasi, hidupkan lisensi, pokoknya yang bersinggungan dengan area itu nanti dengan admin 1 itu bagian yang pertama. Secara garis besar ada 2 itu. Yang kedua itu perpanjangan lisensi. Karena kemitraan kita kan berlaku 1 tahun. Jadi kalau memang berniat untuk memperpanjang, nah itu sama Mbak Imut tadi yang untuk relisensi. Jadi hanya sementara di garis besarnya yang 2 ya, area dan relisensi. Ya. Kemudian untuk di luar nih ya, di luar mitra AHI, bagaimana langkah-langkah teman-teman selain mitra AHI jika ingin bergabung dengan AHI? Seperti itu Pak. Menjadi mitra AHI. Yang pertama yang jelas temukan konsultan terdekat. Oke, konsultan. Jadi di kita itu ada namanya konsultan yang dia bisa mempromosikan AHI. Jadi silakan cari konsultan yang terdekat. Nanti di konsultan akan menjelaskan bagaimana caranya bermitra dengan AHI, termasuk nanti dicarikan area yang clear. Itu konsultan sudah bisa mengcover semua itu. Oke. Jadi itu apakah satu-satunya jalan untuk menjadi mitra AHI Pak atau ada caranya yang lain? Ya enggak sih, kan ada juga yang biasanya taunya dari medsos ada AHI ini. Biasanya dia nanya-nanya ke office. Itu biasanya itu biasanya dari office juga akan ditangani. Enggak melulu dari konsultan ya. Karena kan sumber informasi sekarang ini kan banyak ya. Tersebar di media sosial itu sudah berserakan lah. Orang bisa jadi nemu kata-kata AHI di searching, ini nyari webnya ada konsultan, bisa jadi ngubungi konsultannya. Orangnya mungkin di Sumatera, yang dihubungi konsultannya di Kalimantan, itu kan bisa juga. Tidak masalah Pak. Itu tidak masalah. Tapi yang jelas konsultan dimanapun sudah bisa mencarikan area dimanapun yang free. Seperti itu ya. Nah, kalau boleh tahu Pak Kahfi, sampai per hari ini atau terakhir yang jenengan cek ada berapa mitra AHI yang udah
berdiri di Indonesia? Terakhir saya cek itu 5.100 sekian ya, lupa saya. 5.100-an ya? Iya, 5.100. Peluangnya masih besar nggak Pak kira-kira Pak Kavi untuk mendirikan AHI di berbagai wilayah ini? Kalau saya bilang sih masih sangat besar, dimanapun itu masih sangat besar ya, karena sekarang ini baca itu menjadi kebutuhan yang pokok. Betul, okay. Makanya peluang untuk les baca ini masih sangat besar Pak ya. Dan target kita tahun 2025 7.000. Nah, semoga segera tercapai. Insya Allah tercapai. Berikutnya Pak, tadi salah satu untuk menjadi mitra AHI tadi melalui konsultan Pak ya. Iya. Langkah atau manfaat atau keuntungan konsultan seperti apa Pak Kavi? Konsultan sendiri itu bisa mendapatkan join fee 20%. Oke. Itu yang instan, yang paling pertama ketika dia mendapatkan mitwa yang berbeda, dia akan mendapatkan join fee 20%. Langsung. Terus setiap ada mitwa yang melakukan pembelian di aplikasi kita, dia 10% pembeliannya itu akan masuk ke konsultan. Oh, itu yang kedua. Jangka panjang terus Pak ya? Ya, yang ketiga bonus relisensi ketika mitwanya itu ternyata memperpanjang. Relisensi gitu ya? Nah, biaya relisensinya 10% akan menjadi. Oke. Jadi artinya tugas konsultan bukan hanya mengejak namun juga mengedukasi bagaimana cara belanja, bagaimana cara itu tadi relisensi gitu Pak ya. Namanya kan konsultan, dia kan tempat konsultasi kan. Iya betul. Orang boleh itu wis rampung gitu kan ya. Nah, jadi makanya harus mengedukasi caranya belanja, mengatur stok. Terus kalau memang memperpanjang caranya relisensi, itu konsultan harus menjembatani mitwanya seperti itu. Karena memang manfaatnya berkesinambungan. Jadi buat teman-teman konsultan yang ingin mendapatkan manfaat yang tetap stabil bahkan lebih baik lagi ya harus mengupgrade konsultannya atau tetap mendampingi para mitwanya area layanan. Oke Pak Kavi, tentang area layanan apa itu sih AL atau bagaimana peraturan AL? Area layanan itu sebenarnya tujuan awalnya dulu itu untuk melindungi unit itu sendiri. Makanya diadakan area layanan itu karena dulu tujuannya untuk melindungi itu misalnya dia punya unit di kelurahan A. Betul. Terus di sampingnya itu ada kelurahan B. Ternyata murid dia itu banyak yang dari kelurahan B. Maka dia boleh meng-AL ini agar areanya ini murid-murid yang di sini yang di area B ini tetap belajar ke A. Tapi kedepannya harapannya area B ini tetap dijadikan unit, bukan hanya di ingu ALE. Jadi harapannya dari pusat ke depan itu semua AL itu akan menjadi unit. Jadi fungsi utamanya melindungi unit itu sendiri. Tapi sekarang banyak yang menyebut itu blokir area. Itu sebenarnya kurang tepat sih. Pelindungan. Iya. Karena fungsi awalnya kita berlakukan AL itu adalah untuk melindungi unit itu sendiri. Cuman semakin berjalannya waktu ternyata AL ini digunakan untuk mengunci area. Jadi makanya setiap tahun ada tanda kutipnya itu ya. Makanya setiap tahun itu kebijakan itu kita sesuaikan dan akhirnya pada tahun 2002 ini tidak ada lagi penambahan AL. Tapi tidak menghapuskan AL yang lama. Sudah ada. Jadi AL yang lama itu tetap kita akui, tapi tidak ada penambahan untuk AL. Dan mungkin saya jelaskan lagi, banyak yang keliru ya mungkin pemahamannya. AL yang lebih dari satu itu tidak harus bersinggungan dengan unit. Tapi di antara AL dan AL bersinggungan bisa. Yang penting ketiganya misalnya dia punya unit A, terus ada ALB, sampingnya lagi ada ALC, itu boleh. Yang penting ketiganya ini bersinggungan, tidak harus bersinggungan dengan unitnya. Ada nggak Pak kemungkinan AL suatu mitra itu dihapus Pak? Ada. Nah, seperti apa kemungkinannya Pak? AL dihapus itu yang pertama ketika dia menyalahi aturan, tidak bersinggungan sama sekali. Jadi terpisah gitu ya. Terpisah. Misal dia punya 3 AL, kelurahan A, kelurahan B, kelurahan C, unitnya di A, terus kelurahan B-nya AL, kelurahan C-nya AL. Ada kelurahan D, terus ada kelurahan E, dia A-nya E. Terlewati oleh D. Nah, ini yang E bisa kita hapus. Wah, hati-hati nih berarti yang punya AL Pak ya. Dicek masing-masing ini ya. Terus yang kedua, ketika relisensinya terlambat. Jadi di sistem itu
ketika misalnya hari ini terakhir relisensi, hari ini terakhir relisensi, ternyata dia melakukan relisensi besok dan dia punya AL. Ketika nanti jam 12 malam itu sistem akan secara otomatis membaca bahwa ini mitra ini tidak memperpanjang lisensinya dan AL-nya dihapus. Hapus otomatis Pak ya? Otomatis, bukan admin, bukan itu, tapi mitra masih bisa Pak ya majukan lisensi? Masih bisa ya. Jadi selama di web relisensi itu dia masih bisa mengajukan relisensi, itu masih bisa mengajukan relisensi. Tapi AL-nya hilang. Oh, makanya banyak yang cerita AL saya kok hilang ya karena lisensi terlambat itu ya Pak. Ada beberapa yang menanyakan ke saya, "Pak, AL saya kok hilang?" Ternyata setelah saya cek pengajuan dia itu 1 bulan setelah jatuh tempo. Saya bilang ini karena relisensinya terlambat, makanya AL-nya sama sistemnya dianggap ini tidak memperpanjang kerjasama, makanya AL-nya hilang. Makanya kalau bisa relisensi itu hati-hati, jangan terlalu mepet dengan jatuh temponya. Termasuk buat kita nih Pak ya selaku teman-teman mitra AI bahwa memang buat teman yang baru nih Pak ya, mereka masih asing dengan AL itu apa sih. Jadi memang dulu pernah kita ada pengajuan 4 AL, kemudian 2 AL, 1 AL, dan yang terakhir 2022 ini tidak bisa mengajukan AL Pak ya. Betul. 2019 itu awal-awal saya masuk itu masih 4. Terus 2020 itu menjadi 3 kalau enggak. 3 dulu, 3 terus 2. 2021 itu 1. Nah itu sekarang sudah dihilangkan. Dan buat pemilik AL seperti hadapan Pak Kavi tadi Pak ya, bukan hanya gunduan AL, namun juga AL-nya bisa dijadikan unit. Tapi ada masalah Pak. Pak, saya mau mengajukan unit di AL saya tapi nggak boleh sama pemilik AL yang lain. Nah itu nanti kita kupas Pak ya. Soalnya ada pertanyaan dari teman-teman di Facebook seperti itu. Oke Pak, untuk relisensi sekarang nih. Untuk relisensi sendiri bagaimana Pak langkah-langkahnya atau aturannya seperti apa Pak? Kita sekarang ini sudah sebenarnya jangan menunggu pemberitahuan lah ya. Oh iya. Sekarang ini kebanyakan unit ini menunggu pemberitahuan dari pusat, padahal kita pemberitahuan sekarang kan by sistem. Namanya sistem itu pasti ada errornya. Terkadang 1-2 hari ada error itu diperbaiki gitu. Nah kalau bisa jangan menunggu pemberitahuan dari sistem, ya dilihat aja lisensinya sudah tempel Pak ya, Pak ya, ingat terus. Di aplikasi relisensi itu 60 hari sebelum jatuh tempo sudah bisa dilakukan relisensi. Oke, 60 hari atau paling enggak 2 bulan ya? Iya, 2 bulan. Minimal 2 bulan itu sudah bisa dilakukan relisensi. Sebelum itu, misalnya 5 bulan nih, saya mau relisensi biar ya khawatir nanti lupa gitu Pak. Kalau sebelum itu masih belum bisa. Belum bisa ya. Nah. Untuk relisensi sendiri hanya melalui web Pak ya? Atau sekarang ini memang kita sudah lewat aplikasi semua. Berbasis aplikasi semua Pak ya. Bahkan yang datang biasanya kan ada yang datang ke kantor pun kita arahkan ke aplikasi. Tetap kita pandu dengan menggunakan HP-nya karena aplikasi relisensi ini kita buat sesimpel mungkin memang. Jadi cuman masukkan nomor unit, password, terus cek nama guru bantunya ada atau enggak, save, sudah check out. Nah, mudah sebenarnya Pak ya. Sangat mudah. Namun kadang-kadang juga tuh gampang ya pas waktu hari ya dia nggak nyelengi gitu ya. Orang ngumpulin duit gitu nggak ngumpulin uang, tiba-tiba hari ya jebret, lah kok mahal sekali. Sebenarnya Pak, berapa tuh Pak kisaran lisensi Pak? Berapa sampai berapa? Kita kan tergantung ada 3 zona. Ada zonasi ya? Iya, ada zonanya. Jadi ada beberapa kota yang memang itu 398. Terus yang kedua itu 350, yang kedua 290. Oh iya. Di masing-masing. Tapi untuk AC sama Let's Go sama 100 flat 90. Oke. Ya, itu tentang relisensi Pak. Sebenarnya relisensi dimulai sejak kapan Pak? Apa pertama kali dulu bersama Pak Romat ketika muncul langsung dibuat ada relisensi atau seperti apa? Kalau untuk aplikasi itu mulai tahun 2021. Mulai bulan Maret kalau tidak salah itu kita sudah mulai menggunakan aplikasi. Karena kalau tidak menggunakan aplikasi memang ya kasihan adminnya. Betul Pak, 5.000 unit ya Pak ya. Setiap hari layanan ratusan unit harus lihat WA, pindah ke Word, pindah lagi ke Corel, di print kan kasihan adminnya. Betul. Habis waktu untuk pindah data. Ya.
Sekali lagi harapan kami buat teman-teman mitra AHE untuk lisensi jangan sampai ketinggalan, jangan sampai lupa, jangan nunggu WA dari admin gitu Pak ya. Bukan admin sih, sistem ya. Jangan nunggu WA dari sistem. Oke Pak Raffi, ini kan kemarin Mbak Nana buka post di grup forum pemilik forum komunikasi pemilik unit AHE di Facebook Pak ya. Iya. Tadi membuka pertanyaan Q&A ya, question and answer. Bener Mbak Nana? Tadi banyak sekali pertanyaan nih, mereka antusias, teman-teman antusias untuk bertanya tentang pemeriksaan AL maupun analisis dan lain-lain. Oke, kita akan baca bersama-sama ya. Yang pertama ada dari Ibu Santi Sekar. Assalamualaikum. Saya Santi AHE 3601 Palimanan Cirebon, izin bertanya, apakah unit AHE bisa diwariskan? Kemudian apabila saya membuka unit lagi di rumah saudara ownernya saya dan guru bantunya beliau, berarti saya membayar 50% atau bagi hasil. Saja setahun kemudian saudara saya menginginkan unit tersebut menjadi miliknya, ingin dijadikan hak milik nih. Untuk balik nama membayar 50% lagi atau membayar 100%? Seperti apa itu Pak? Yang pertama, apakah AHE bisa diwariskan? Bisa. Oke. Jadi sistemnya melalui pengalian kepemilikan. Jadi pengalian kepemilikan itu ada dua kemungkinan. Yang pertama, si penerima itu sudah memiliki unit AHE. Ya. Jika dia sudah memiliki unit AHE, berarti dia tinggal proses tambah unit. Oke, tambah unit 50% bayarnya berarti? Iya. Tergantung tambah unit ke berapa. Oh, iya ya. Nah, yang kedua, ketika dia yang menerima ini belum mempunyai unit, berarti dia harus berlatih. Pelatihan. Kenapa harus berlatih? Karena AHE ini kan pelatihan metode dan manajemennya kan untuk unit kan harus ada pelatihan manajemennya. Bukan hanya guru ya. Bukan hanya metodenya aja, tapi ada kepemilikan unit itu harus berlatih manajemennya juga. Makanya dia jika belum mempunyai unit AHE, dia harus berlatih. Pembayarannya 100% jika dialihkan. Itu dua kondisi. Itu yang pertama. Yang kedua tadi ketika apa tadi? Balik nama, pingin balik nama jadi namanya sendiri, intinya gitu Pak. Oh tadi ya, dia membuka unit di saudaranya. Nah, dia bagi hasil. Berarti unit kedua berarti dia bayar 50%. Terus dia mau dibalikkan ke atas nama saudaranya tadi. Ya, berlaku yang seperti tadi itu. Berarti dia harus berlatih unit dan pembayarannya 100%. Dia belum punya karena unit ya. Hitungannya kan unit baru. Dia harus berlatih sebagai unit baru. Ya, seperti itu Bu Santi ya, intinya bisa diwariskan, namun dengan syarat dan ketentuan. Iya, ada ketentuannya. Ya, oke. Kemudian ini ada Ibu Niki Sakinah. Assalamualaikum Mbak, saya dari unit 4889 Cibinong Bogor, izin bertanya, relisensi itu dilakukan harus sebulan sebelumnya kah atau bisa seminggu sebelum jatuh tempo Pak? Jatuh tempo Pak gitu ya. Lalu jika misalnya saya pindah tempat les tapi masih dalam satu kelurahan yang sama karena alasan kontrakan tempat lama sudah tidak bisa disewa lagi misalnya, apakah saya harus info untuk urus relokasi ke pusat atau bisa langsung pindah saja karena masih dalam satu kelurahan? Monggo. Yang pertama tadi saya bilang untuk relisensi itu 60 hari sebelum jatuh tempo itu sudah bisa dilakukan relisensi di aplikasi. Ya. Terus yang kedua tadi pindah tempat. Pindah tempat tapi dalam masih dalam satu kelurahan. Kalau masih dalam satu kelurahan itu tidak perlu menginfo karena kita areanya kan kelurahan. Jadi dia mau pindah kemanapun. Beda RT kalau nggak masalah. Yang ini masih satu kelurahan. Kecuali dia buka layanan di dua tempat, nah itu harus. Oh iya, dua tempat dalam satu kelurahan nggak boleh Pak? Nah, itu harus tambah unit ya, unit. Walaupun hanya beda satu RT itu Pak? Iya. Wah, lah itu ya. Karena kan ada memang beberapa area yang RT-nya itu lumayan padat kan. Betul lagi. Betul. Jadi makanya kita perlukan kalau dia buka dua layanan di tempat yang berbeda itu harus berlaku tambah unit. Tambah unit. Gitu game terakhir. Oke, berikutnya dari Ibu Endah Wahyuningsih. Assalamualaikum, saya Endah AHE 0159. Guru bantu saya sebelumnya saya latih sendiri Pak. Tapi sebelum habis masa berlaku lisensinya saya latihkan ke pelatih sampai sekitar 2 bulan. Lisensi barunya belum juga dikirim. Wah, pas saya perpanjang lisensi unit nama guru bantu saya tersebut nggak ada.
apakah saya harus perpanjangan lisensi lagi sementara dari sejak pelatihan sampai sekarang lisensi guru bantu saya belum dikirim? Kalau dihitung dari pelatihan paling sekitar 4 bulan dan saya sudah konfirmasi ke pelatih sampai 2 kali. Terima kasih. Sebenarnya ini kuncinya di pelatih ya. Oke. Karena kan pelatihan ke pelatih itu datanya itu dikirim ke pusat. Kalau data sudah masuk ke pusat, insya Allah itu akan kita proses. Kalau datanya tidak ada di pusat, berarti itu ada di pelatihnya. Silakan nanti ditanyakan ke pelatihnya. Apakah data dimasukkan belum? Datanya sudah dimasukkan atau belum? Karena di admin sendiri itu kalau datanya tidak masuk ke admin ya kita juga tidak tahu. Kita juga tidak tahu ini ada pelatihan atau enggak, kita tidak tahu. Jadi memang di pelatihnya, nanti silakan dikonfirmasi ke pelatihnya. Kalaupun nanti ternyata pelatihnya misalkan pelatihnya lupa ngirim gitu. Ternyata pelatihnya lupa ngirim, berarti ya tetap kita ambil datanya di tanggal pelatihannya. Misalkan dia pelatihannya di bulan Desember, untuk lisensinya nanti tetap akan kita masukkan di bulan Desember. Umi Mukhtar, Assalamualaikum. Saya owner AH1898 Pamijahan, Plumbon, Cirebon. Mohon maaf izin bertanya, dalam satu desa yang belum ada unit AH-nya terdapat 2 AL di desa tersebut. AL saya dan AL unit AH yang lain. Letak AH kami berjauhan secara geografis. Saya berniat mendirikan unit AH di desa tersebut, tapi tidak bisa karena tidak mendapatkan izin dari AL unit yang satunya. Sedangkan desa itu juga merupakan AL unit saya. Bagaimana kebijakan AH pusat menyikapi hal ini, Pak? Terima kasih. Kayak tadi Pak ya, sempat saya sih pripun nih Pak? Ini masalah yang sering muncul ya. Izin AL karena memang AL itu kan bisa di AL lagi kan. Oke. Jadi satu AL itu orang lain meng-AL itu memang diperbolehkan. Lebih dari satu bisa di situ berarti ya. Bisa. Dan nggak perlu izin Pak ya kayaknya ya. Izin kalau untuk meng-AL tidak perlu izin. Yang penting syaratnya berbatasan dengan yang lain itu tadi. Kalau masalah dengan perizinan seperti itu sebenarnya itu saling legowo aja sih. Ya. Saling legowo dari unit sendiri. Kalau dipikirkan matang-matang ya, misalnya saya mau punya AL di kelurahan A, ternyata di AL juga oleh si B. Saya mau buka unit, tidak dibolehkan sama si B. Ini sama-sama ngotot tidak boleh buka gitu. Kenapa tidak kerja sama saja? Sama-sama buka unit di situ, kerja sama, atau buka 2 unit di situ, sama-sama buka 2 unit. Ya buka 2 unit. Ini bijaksana sekali ini betul nih ya. Kalau tidak seperti itu nanti gimana ya? Kalau ternyata kompetitor masuk ke situ, kan mereka berdua sendiri yang rugi gitu. Makanya sebenarnya fungsi AL itu untuk melindungi unit itu sendiri ya seperti itu. Ketika nanti salah satu buka di situ, ada kompetitor masuk kan kita saingannya dengan AH sendiri tanpa lebih nyaman saingan dengan AH sendiri. Kalau AH merasa manfaat itu loh Pak. Iya. Jadi gitu nanti ya. Kalau sama-sama ngotot enggak membolehkan, ternyata ada kompetitor masuk. Nah, itu malah gue bingung, Pak ini gimana Pak? Iya. Makanya fungsinya AL itu sebenarnya kan di situ. Iya. Makanya harapannya pusat AL itu ya jangan diingu AL terus. Jadikan unit. Iya. Biar lebih bermanfaat. Jadikan unit biar lebih bermanfaat. Iya, seperti itu nggih Ibu Umi Mukhtar. Ya, jadi misalnya dari unit yang satunya tidak memperbolehkan kerjasama saja, diajak kerjasama aja, atau sama-sama buka unit di daerah itu. Buka 2, jajar tidak masalah Pak ya. Kayak counter HP itu loh Bu, kan jajar tidak masalah, jangan takut sebuah persaingan. Ya walaupun tidak jajar harusnya di ujung. Nah itu. Oke, berikutnya ada Ibu Nurul Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari unit AH 2752. Izin bertanya Pak, apakah AL itu boleh diajukan 2 desa atau hanya 1 desa atau kelurahan yang berdekatan dengan AH kelurahan kita, dan apakah desa kelurahan yang sudah di AL tidak akan didirikan oleh orang lain? Soalnya letak AH saya kebetulan dekat antara kelurahan lain. Terima kasih. Kalau tahun ini tidak boleh ngajukan AL. Jelas tidak bisa ngajukan AL Pak ya, udah bisa ya. Walaupun itu unit lama Pak. Walaupun unit lama, tidak ada lagi penambahan AL di AH. Ya, apakah AL itu bisa didirikan oleh orang lain Pak? Ya kalau mendapatkan izin ya, kalau mendapat izin dari yang punya AL itu ya bisa. Selama diizinkan oleh pemilik AL ya, bisa. Iya. Pak, kok tiba-tiba AL saya ada unit AH-nya Pak gitu?
Ada nggak kemungkinan gitu Pak? Tiba-tiba AL-nya ada, padahal dia belum mendapatkan izin gitu. Kalau sekarang sih kemungkinan kecil ya, karena kan kita ketika ada AL-nya sistemnya sudah tidak bisa itu. Kalau AL hilang itu bisa jadi. Nah, tadi telat lisensi. Oke, gitu ya Bu Nurul Hidayah. Kemudian Bu Arsanti Prihatini masih AL Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari unit 874 Potorono, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta. Izin bertanya Pak, adakah aturan yang sudah dibakukan? Berapa meter, berapa kilometer jarak antara AH1 dengan AH lainnya meskipun beda kelurahan, kecamatan maupun kabupaten? Seperti itu. Kalau jarak meter itu kita tidak ada. Kita batasannya adalah di wilayah kelurahan. Kalau misalnya ternyata AH-nya itu berdekatan, misalnya ini desa A, desa B, AH-nya mepet sini-sini, toh area kerjanya kan sini tuh. Satunya area kerjanya sini. Malah bisa studi banding gitu Pak ya. Makanya kalau kita memberikan batasan jarak itu kita susah untuk itunya memastikan ini jaraknya berapa sih. Itu kita kan susah. Tapi kalau areanya kerjanya kelurahan ya sudah kan ada jelas Pak ya. Ada negara mengatur itu kan, perbatasannya jelas itu. Ibu Samsiah. Assalamualaikum Pak, izin bertanya. Saya Samsiah, owner AH Google nomor unit AH 351. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara menyikapi untuk membuka layanan AH baru di lokasi AL tapi tidak disetujui sama AH yang pertama. Sedangkan AH yang pertama belum beroperasi sepenuhnya. Jadi AH yang pertama itu belum beroperasi, namun ketika akan ada yang mau memberikan di AL-nya nggak boleh. Seperti itu bagaimana Pak? Kalau AH tidak beroperasi, itu kan kita sudah ada kebijakan ya di bulan apa waktu itu. Kalau dia setelah dia pelatihan itu 4 bulan berturut-turut tidak membuka layanan belajar mengajar, AH pusat berhak membuka area tersebut untuk orang lain. Tahunya gimana Pak sebentar Pak? Ya nanti kita akan turunkan tim ke sana. Ada intelnya ya. Kita akan turunkan tim ke sana untuk. Kemarin sudah ada yang kita mendapat laporan satu kayak gitu, tapi ternyata itu akhirnya sudah buka. Sudah buka pelayanannya. Sudah buka layanan. Ada laporan itu sudah 6 bulan tidak buka, tapi ternyata setelah kita telusuri itu ternyata sudah jalan selama 3 bulan. Jadi seperti itu Pak ya. Jadi intinya, jadi dari Bu Samsyah yang ditanyakan tadi adalah masalah beroperasi sepenuhnya nanti akan dikomunikasikan dengan admin gitu ya Pak? Iya, silakan kalau memang itu terbukti tidak berjalan 4 bulan berturut-turut, 4 bulan berturut-turut tidak membuka layanan. Bukan tidak ada murid, tidak membuka layanan. Itu bisa dikonfirmasikan ke pusat, nanti akan kita telusuri ke sana. Seperti itu Ibu ya. Ya, untuk berikutnya pertanyaannya Pak ini Pak. Pertanyaannya dari teman-teman yang lainnya ini seputar metode pengajaran, kemudian manajemen unit. Jadi mohon maaf belum bisa kita bawakan di sini. Kami berjanji next kita akan undang narasumber yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait masalah metode maupun pelatihan. Nanti kalau saya jawab di sini bersama Pak Kavi kurang pas. Pakai usaha pelatih. Ada yang lebih kompeten. Itu ya, begitu Pak Kavi. Iya. Oke Pak Kavi, ini untuk pertanyaan teman-teman di Facebook sudah selesai kita akhiri, dan sekali lagi terima kasih buat teman-teman di Facebook ya yang udah mengajukan pertanyaan. Oke, demikian tadi pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan teman-teman mitra di Facebook Pak. Iya. Nah, namun ada satu pertanyaan ini Pak, yaitu di IG ya, Instagramnya belajar baca _AH. Ya, pertanyaan dari IG ini Pak. Kalau mau jadi mitra, nah ini agak sulit ya, karena harus izin area layanan. Meski AL-nya jauh, kalau sudah nggak ngasih izin ya tetap nggak bisa. Apa masih begitu sistemnya ya Min ya? Ya kita kan tetap menghormati mitra kita yang lama. Ya betul ya. Bagaimanapun mereka yang mempunyai area itu tetap harus harus ada izin dari mereka. Karena kan ini ya kebijakan kita ya memang kita harus menghormati. Betul, Pak. Mereka sudah bermitra dengan kita ya kita harus menghormati. Kalau mereka tidak mendapatkan izin mungkin kurang nyaman dengan adanya AH baru. Seperti kita menghormati Ibu yang tadi apabila beliau juga sudah bergabung dengan AH Pak ya. Betul. Seperti itu.
AHI Pusat bisa membantu nggak Pak ini? Kita bukan tidak mau membantu ya, tapi kalau kita yang memintakan izin nanti kita dikira intervensi dengan kepemilikan area. Jadi AHI Pusat tidak membantu untuk masalah paling solusi aja Pak ya, ya. Alternatif solusi seperti itu. Karena takutnya nanti kalau AHI Pusat yang minta izin mereka kewoh atau gimana, karena pusat yang minta izin. Gitu. Oke, seperti itu Bu ya, buat teman-teman mitra AHI semuanya atau yang bukan mitra AHI yang menonton tayangan ini, silahkan apabila masih penasaran dengan cara bergabung dengan AHI, Japek udah lengkap tadi Pak ya. Iya. Cari area yang free, kemudian misalnya sudah ada AL-nya, komunikasikan dengan baik seperti itu. Sebenarnya kalau nyari area free itu di ahi.education dicari aja, itu sudah ada pilihan provinsi, kabupaten, kelurahan, sampai kelurahan itu. Kalau kelurahan di situ ternyata tidak ada, ya kemungkinan areanya free. Oh, iya. Dan bisa kita untuk ini untuk para calon mitra yang mau bergabung, misalnya dia mau ngecek area saya free enggak sih gitu. Bisa cek sendiri ya. Sebelum nonton cek aja di ahi.education, masuk ke bagian unit, nanti dicari aja di situ. Kalau di situ tidak ada, coba balik lagi ke AL, ada enggak AL-nya? Kalau di dua kolom itu tidak ada, ya kemungkinan areanya free. Selamat mencoba buat teman-teman yang belum bergabung dengan AHI. Oke, demikian tadi ya, dan terakhir Pak Kavi ini mengenai konsultan challenge. Konsultan challenge sebenarnya. Ya. Itu sudah sampai seperti apa ini? Bocoran-bocoran yang bisa kita dengarkan, Mbak? Kira-kira yang ada umroh udah ada belum ini, Pak? Atau dapat mobil? Kalau mobil kayaknya masih belum ya. Tapi kalau umroh itu ada yang kemungkinan mencapai itu ada 2 orang. Wah, namanya siapa ya nanti? Saya siap mengawal nanti. Saya diperintahkan Pak Rahmat buat ngawal, siap Pak. Ya. Jadi ada yang kemungkinan 2 orang yang kemungkinan bisa mencapai ke mendapatkan umroh. Umroh ataupun NW tadi Pak ya. Ini ya sebenarnya konsultan challenge ini bukan berlomba ya. Oke. Ini untuk ngasih tantangan ke masing-masing konsultan, karena setiap konsultan mencapai itu dia akan dapat reward. Bukan dulu-duluan siapa yang mencapai itu dapat reward, enggak. Tapi semua misalnya nanti semuanya konsultan mencapai ke 80 misalnya. Semua umroh semua ya. Wow. Umroh bareng-bareng di tahun itu insyaallah. Amin. Makanya ini bukan dulu-duluan, bukan berpacu, tapi menantang masing-masing konsultan untuk mencapai itu. Tidak harus dulu-duluan, tapi ketika dia mencapai itu dia akan mendapatkan reward. Oke, seperti ya teman-teman konsultan, tetap semangat ya. Tarik datanya tanggal berapa? Agustus Pak ya? Iya, 17 Agustus. Oke. Jam 10 sesuai dengan jam proklamasi. Pastikan teman-teman konsultan untuk mencapai angka 80 atau 250 di hari itu sudah benar-benar mencapai, bukan tambah unit itu ya, tapi bukan tambah unit tapi mitra baru. Mitra baru, ya. Bukan tambah unit mitranya ya. Iya. Seperti itu. Ada pesan-pesan buat teman-teman Pak konsultan ataupun buat teman mitra yang masih B1, B2, B3 atau B4? Untuk teman-teman yang masih B1 sebenarnya banyak sekali manfaat kalau kita mau maju di konsultan ya. Karena memang ada beberapa keuntungan yang didapatkan untuk konsultan seperti yang saya jelaskan tadi. Untuk teman-teman konsultan tetap semangat, habiskan semua kontak di HP itu, tawari semua untuk kita akhir. Teman-teman kuliah, keluarga, biasanya yang banyak itu teman kuliah. Teman kuliah itu kan karena teman kuliah kan bisa sampai jauh-jauh gitu. Sampai keluar-luar gitu. Karena ada beberapa konsultan yang justru mitranya itu banyak dari luar. Dia mitranya orang Jawa tapi mitranya itu banyak yang dari luar Jawa. Ternyata itu teman-teman kuliah akhirnya temannya itu nyebarkan ke keluarganya, nyebarkan ke temannya lagi, akhirnya malah berkembang. Jadi tetap semangat. Oke. Ya, demikian tadi ya mitra-mitra AHI maupun yang belum bergabung dengan AHI, obrolan kita seputar kemitraan, area layanan maupun keuangan. Kita akhiri dulu. Sekali lagi terima kasih atas partisipasinya. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Yang belum subscribe bisa subscribe, yang belum like bisa like, komen juga tidak apa-apa di channel kita yang tercinta ini. Ya, saya Arif dan teman saya di sana Mbak Nana dan bersama Bapak Saiful Kahfi. Kami undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kedepannya. Oke.